Jogja adalah sebuah kota yang sangat indah. Menurutku, aku suka banget tinggal di Jogja karena Jogja adalah tempat banyak hal, tempat banyak manusia berkumpul. Hubungannya apa dengan video kali ini? Nggak ada sih. Karena di video kali ini aku bakal bahas tentang hal-hal yang bisa mengubah kamu part 4 yang bertajuk apa ya tajuknya? Bentar, jangan dikat. Apa ya? Bentar. Oh ya. Learning new skill. Jadi ketika kamu mempelajari hal-hal baru, kamu akan bisa, kalau beneran ya, kamu bisa mengubah hidup kamu seperti yang udah aku lakuin bertahun-tahun. Ready? Honji Milagro Brain Workout. Dulu pada tahun 2008 mungkin, jauh sebelum itu, waktu kecil, waktu SD, aku sangat amat suka dengan yang namanya sulap. Pertama kali aku ngeliat sulap itu waktu ada di TV show di RCTI kalau nggak salah, itu yang namanya David Copperfield. Di situ aku ngerasa bahwa oke, this is magic, this is amazing. Ini satu hal yang sangat amat nggak logis. Akhirnya dari situ aku mulai tertarik dengan hal-hal yang berdinamakan sulap. Dan akhirnya aku belajar sulap. Pertama aku beli buku kecil. Di situ ada teknik-teknik sulap, trik-trik sulap, dan aku belajar gimana sih caranya nyulap. Pertama kali yang jadi korbanku adalah budeku yang sekarang udah meninggal. Bude itu apa ya? Bude itu adalah mbaknya dari mamahku. Dan dia sekarang, woi gila, luar biasa sekali, kamu bisa kayak gitu. Oh iya, waktu itu aku bisa memasukkan, apa sih namanya, korek dress apa sih? Korek batang, ku ikat karet, tahu-tahu masuk koin di dalamnya, koinnya ditandatanganin, itu bisa. Waktu SMP, kertas koran, sobek-sobek, dibuang, kebakar. Oh yeah, I amaze a lot of people waktu kecil. SD, SMP karena sulap karena belum punya duit banyak untuk mempelajari dan belum ada YouTube atau aku belum bisa menggunakan internet dengan baik waktu itu. Akhirnya aku belajar untuk jadi bermain bola. Waktu SD aku jadi kiper dan aku ikut salah satu sekolah sepak bola namanya Gama, SSB Gama waktu itu, dan oh ya, aku berhasil membawa, waktu kompetisi aku berhasil membawa Gama itu juara 2. Kalahnya waktu itu karena aku pendek banget, kecil banget, kalahnya sama-sama tim gede. Jadi waktu itu aku jadi kiper, ditendang ke atas, kegulan. Dan itu waktu itu kegulan dalam pertandingan final itu sampai skornya 6-0 atau berapa aku lupa. Akhirnya aku ngedrop, sempet trauma gitu karena ngerasa ya ampun kalah banyak banget. Itu skill awal yang aku punya. Habis waktu SMP aku jadi kiper yang menurutku bisa aku bilang terbaik waktu itu di situ. SMA aku belajar yang namanya basket. Alright. Waktu SMP itu aku belajar sepak bola berisik. Waktu itu aku belajar sepak bola itu belum mengubah hidup. SMA aku belajar basket. Kelas 1 SMA baru mulai mengenal basket, belajar basket. Kelas 2 SMA langsung jadi tim inti, langsung jadi apa sih namanya waktu itu aku lupa, kapten tim di SMA aku waktu itu. Dan alhasil mulai punya banyak fans dari SMA. Masih jelek, masih kurus, masih hitam dekil. Ya sekarang hitam tapi nggak dekil. Di situ mulai hidupku agak berubah. Aku mulai tambah percaya diri. Aku main ke SMA lain, tim SMA sana nyorak-nyorak nama aku waktu itu, ngejagoin aku karena aku jago banget waktu itu. Dan adik kelasku suka sama aku, dan saat itu sempat kita pacaran gara-gara aku tim basket, kapten tim basket dan orang terbaik di SMA main basketnya. Itu cukup mengubah hidupku. Terus itu SMA, kuliah aku mulai workout. Aku belajar gimana sih workout, gimana sih bikin badan yang lebih enak dilihat, lebih enak dirasakan. Akhirnya itu mengubah lagi hidupku juga. Aku jadi semakin pede,
banyak cewek semakin doyan sama aku. Bukan karena badanku bagus, tapi karena aku percaya diri. Dan aku mulai dikenal banyak orang. Itu SMA, kuliah. Setelah lanjut, let's say, sekitar tahun 2008 mungkin ya. 2007. Sebelum ke 2008. 2007 aku belajar Hitman System atau Kelas Cinta, sekarang dinamakan Kelas Cinta. Itu aku belajar gimana sih tentang romansa, gimana sih tentang psikologis manusia, gimana sih cara bercinta dengan benar. Dan akhirnya pada tahun 2008 aku kembali ke dunia sulap dengan salah satu teknik branding dan teknik komunikasi yang aku jelasin di BDSM Class, honjimilagro.com. Aku cukup dikenal banyak orang sebagai pesulap. Aku kenal banyak pesulap-pesulap hebat di Jogja. Dan banyak orang mengajariku dengan gratis hanya gara-gara aku ngelakuin apa yang kuajarin di BDSM Class. Di situ aku sangat amat banyak dikenal orang sebagai pesulap. Di klub dikenal sebagai pesulap, di kafe-kafe dikenal sebagai pesulap, di mana-mana dikenal sebagai pesulap. Macem-macem alat sulapnya, skill-skillnya cukup jago lah waktu itu. Itu mengubah hidupku karena di situ aku mengenal banyak orang lagi. Terus lonjakan berikutnya adalah ketika aku belajar fotografi pada tahun berapa ya? 2015 ya. Pada tahun 2015 aku belajar fotografi. Dalam waktu berapa bulan ya? 2 atau 3 bulan, ada klien pertama berbayar yang rela bayar jasa buat fotoku, dan itu amaze aku banget. Itu membuatku semakin percaya diri, itu membuatku semakin berani untuk bereksplorasi dalam dunia fotografi. Setahun berikutnya aku belajar videografi. Dari situ beneran namaku boom, banyak orang kenal, hidupku berubah. Aku kenal banyak DJ, banyak klien-klien yang ngajak aku kemana-mana, bahkan sampai kemana-mana. Kalau kamu lihat di videoku yang ada salah satu videoku di mana aku liburan sambil bekerja di Gili Trawangan, di mana lagi ya? Di Thailand, di mana lagi sih? Yang sama Derina di mana itu ya? Kendari, terus di Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain. Itu semua gara-gara aku belajar fotografi dan videografi. Ketika aku learning new skill, bukan hanya otakku semakin terpacu, semakin bekerja keras untuk mempelajari skill itu, tapi juga aku nggak nanggung-nanggung ketika belajar sesuatu. Akhirnya kemampuanku meningkat drastis dan aku cepat dikenal oleh orang. Dan di situ ketika dikenal orang, aku melakukan branding yang bagus, aku melakukan skill-skill komunikasi yang ada di BDSM Class. Alhasil orang gampang dekat sama aku, dan yes, it changed my life. Aku belajar YouTube juga, mempelajari hal baru tentang YouTube. Bahkan YouTube ini baru mulai ku seriusin sekitar 3-5 bulan yang lalu. Walaupun mungkin saat ini kamu lihat followernya masih, subscribernya masih 3.500-an. Itu dari 1.000 sekian. Dalam waktu beberapa bulan cukup meningkat. Menurutku sosial media yang platform yang paling bagus adalah YouTube perkembangannya. Kalau Twitter itu lama banget ngebrandingnya, ngebikinnya lama banget. Instagram cukup cepat, dan YouTube ini menurutku paling cepat. Dari 1.000 ke 3.000 itu hanya butuh waktu beberapa bulan saja. Nah, please guys, ketika kamu pengen mengubah hidupmu, learning new skill. Tapi ingat, ketika kamu learning new skill, mempelajari skill-skill baru, jangan demi orang lain. Jangan demi terlihat keren. Karena aku pernah juga mempelajari hal baru, yaitu nge-DJ pada tahun 2008 hanya untuk tujuan biar, wih, DJ Honji keren. Wih, cewek-cewek badan nempel karena DJ Honji. No, oh ya, ngomongin tentang DJ, aku bakal bikin video tentang DJ. Karena hidupku tidak bisa lepas dengan yang dinamakan oleh DJ. Karena dari dulu aku pengen jadi DJ, tapi sekarang nggak bisa. Dan kehidupanku sangat amat dekat dengan yang dinamakan DJ. Tunggu videoku. Nah, pada tahun 2008, aku waktu itu minta duit ke mama.
dengan janji macam-macam skripsi atau apalah macam-macam, kuliah diberesin, nilai naik. Akhirnya aku dikasih duit buat belajar DJ. Tapi karena tujuanku nggak bener, kalau aku bilang nggak bener, hanya untuk biar terlihat keren atau biar cewek-cewek pada ngefans, akhirnya nggak jadi. Sampai sekarang aku nggak jadi DJ. Tapi ketika aku belajar fotografi, videografi, nge-gym, dan lain-lain, untuk demi diriku sendiri, aku nggak peduli hasilnya nanti bakal orang lihat Honji itu wow, atau bakal banyak yang ngefans atau gimana. Enggak. Malah justru menghasilkan selain duit, tapi juga link yang luar biasa aku syukuri. Dan otakku, karena gini, mungkin aku tidak didesain sebagai orang yang nyaman dengan zona nyaman. Jadi ketika aku ngerasa nyaman, aku butuh keluar dari zona nyaman karena aku tidak nyaman dengan kenyamanan. Tapi justru itu yang membuatku berkembang terus. So guys, ketika kamu ingin berkembang, kamu ingin mengubah hidup kamu, pelajari skill-skill baru. Enaknya sekarang nih ya guys, ada yang namanya, HP ku di mana sih? Kok HP ku nggak ada, Jon? Ada yang namanya smartphone. Smartphone di sini ada yang namanya YouTube, ada yang namanya Google, ada yang namanya everything. Pada zamanku dulu nggak ada. Pada zamanku dulu belajar sulap nggak ada, adanya DVD. Dan zaman kakek nenek kita adanya buku, orang belajar langsung. Kalau sampai sekarang udah ada YouTube, internet, dan media pembelajaran banyak yang gratis. Kayak seperti sekarang kamu gratis, kamu masih males, silakan hidup di gua aja. Honji Milagro cabut. Cut.